Halo guys, udah dengar nih berita yang lagi rame di Amerika SeaWorld Orlando, tuh heboh banget. Pelatihnya kecelakaan waktu latihan sama orka. Langsung deh dunia pada bahas lagi soal aman gaknya kerja bareng hewan laut gede itu. Tapi di Jepang ada cerita yang beda jauh loh. Nah ini perkenalkan, Kamogawa SeaWorld. Letaknya juga di dekat laut gitu. Jadi nggak ada di dalam gedung, nggak ada penutup ruangannya gitu. Jadi dari tempatnya aja lokasinya itu bener-bener benar-benar dikondisikan seperti tempat tinggalnya hewan gede itu gitu maksudnya. Nah namanya Kamogawa SeaWorld. Di sini pelatihnya masih bisa nyebur bareng orka loh, naik di siripnya, nyelam bareng, terus bahkan meloncat bareng kayak sahabatan gitu. Dan hebatnya udah puluhan tahun tuh nggak pernah ada kejadian fatal di sini. Pokoknya bener-bener kelihatan deh hubungan antara pelatih sama orka di sini itu. Pokoknya hangat banget, penuh percaya diri antara si pelatih sama si orkanya ini. Nah, sehubungan dengan insiden tragis di SeaWorld Orlando itu, yang di tahun 2010 itu ada kejadian tragis banget kan, pelatih senior Don Branchos meninggal setelah diseret orca yang namanya Tilikum. Nah itu bikin heboh satu dunia, dan sekarang kejadian kecelakaan baru-baru ini tuh bikin nama SeaWorld Orlando keangkat lagi, tapi ya gara-gara masalah keselamatan kerja. Bahkan pemerintah di sana tuh kasih denda lumayan gede buat manajemennya. Nah faktor penyebab dan budaya yang berbeda itu kenapa bisa beda banget. Di Kamogawa sini tuh orca dirawat kayak keluarga, ada yang ibu sama anak, makanannya terjaga. Jadi kalau si Tilikum itu kan emang dipisahin dari keluarganya dari kecil gitu kan. Bahkan dia dididik dari kecil tuh sama hewan yang hewan yang lebih dewasa dari si Tilikum waktu dia kecil. Nah, kalau di sini di Jepang ini itu dia satu keluarga, bapak, ibu, anak gitu. Ada 3 ekor kan di sini. Nah, di sini tuh jadinya makanannya terjaga, kesehatannya dicek. Bahkan sampai sekarang tuh giginya pun masih bagus, masih utuh. Nah, di Orlando Tilikum dulu hidup di tempat yang sering dikritik, katanya sempit, bikin stres, dan itu berpengaruh banget sama perilaku orcanya itu. Ya, kalau hewan udah stres, manusia juga ikut kena risikonya ya kan. Nah, jadi intinya semua balik lagi ke cara merawat dan budaya kerjanya. Nah, di Jepang ini Kamogawa fokus bangun kepercayaan, bukan cuma atraksi. Tapi kalau SeaWorld Orlando itu ya gitu deh gitu, mungkin karena kurang gimana gitu. Nah semoga aja belajar dari pengalaman pahitnya, karena hiburan yang indah tuh harus lahir dari rasa saling menghargai, bukan dari bahaya yang ngintai. Jadi intinya tuh kalau di Jepang itu bener-bener udah sama sekali nggak pernah ada kejadian pelatihnya itu sampai diserang balik sama hewannya itu sendiri gitu. Karena mereka bertiga itu tuh satu keluarga, bapak, ibu, sama anak gitu loh. Dan pelatihnya itu bener-bener memperhatikan hewannya itu, jadi nggak ngambil keuntungan sendiri buat perusahaannya. Aduh mah ngomong sampai serak-serak ini. Jadi tadi tuh abis seharian nonton di TV beritanya begini-gini, dalamin terus kayaknya tuh pengen banget bikin konten kayak begini biar teman-teman tahu bahwa kejadian itu tuh nggak cuma sekali aja yang baca, yang tonton di medsos lainnya gitu ya. Jadi nggak sekali aja, udah berulang kali. Tapi tuh dari pihak perusahaan yang di Amerika itu dia merahasiakan, dan nggak ada itu nggak ada perbaikan untuk masa mendatangnya. Padahal